Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Eri Gua Wahyu. Saya Celi. dan kalian tetap di kanal YouTube Net Net TV Entertain. Nah, Ini ada sesuatu yang beda lagi nih. ada sesuatu yang beda. Mana nih, Ini konsepnya back to nature. Iya, jadi teman-teman mungkin udah lihat ya episode yang Sebelumnya. kita kedatangan bintang tamu nih. Ini kita masih Masih. dengan Kakak Celi Mediana. Salam sobat semua. Nah, kenapa akhirnya kita mendatangkan Kak Celi lagi untuk menjadi narasumber kita? Ya, Nah, kali ini tetap masih di episode namun part 2 ya. Part dua. Nah, namun memang konsepnya bukan yang seperti kemarin. Kalau kemarin mungkin kita tanya-tanya mengenai oh ya, bisnisnya. awalnya memang awal kita bisnis. mau meminta sharing Kak Celi itu tentang bisnisnya. Iya. Nah, tapi setelah kita ubak-ubak Dan kita ternyata- cari-cari ya. Ternyata ada yang ngirim input ke kita. Iya. Coba dong tolong pengalaman lain sebagai pebisnis tuh gimana? Betul. Nah, gitu ya, pebisnis asuransi lebih spesifiknya Kak Cili ya. Nah, Kak Celi langsung aja nih, nggak mau basa-basi lagi. Kak, seperti yang kami tahu nih, kan beberapa tahun ke belakang, itu kan kakak sempat ditinggal sama suami ya. Yes. Nah, sempat ditinggal sama suami. Kalau boleh tahu nih, tanpa mengurangi rasa hormat, Kak, mohon maaf ya. Ya. Waktu itu kebetulan suami Ya. itu meninggal karena apa nih, Kak? Terjadi resiko kehidupan. Salah satu resiko kehidupan. Oh, sakit kah? Ya, sakit. Oh, sakit. Sakit macam-macam nih Kak. Ada sakit yang ringan, sakit berat, sakit setengah berat, sakit berat banget, sakit kritis. Kebetulan almarhum suami saya terkena sakit kritis. Oh, Sakit kritis. oke. Sakit kritis. Itu kalau lihat usia berapa tuh Kak? Kalau dibilang masih muda ya, di usia 51 tahun. Oh, 1 tahun ya. Mm-mm. Nah, Oke. jadi ini benar ya salah satu resiko kehidupan seperti Iya. yang kita udah bahas sebelumnya ya. Benar. Ya. Ada nomor resiko kehidupan. Nah, ini kebanyakan nih Kak. Ini mohon maaf ya. Ya. Nah, kebanyakan orang nih Kak, kalau terkena sakit kritis, itu sebenarnya ada 2 hal nih Kak yang ditakutin. Betul. Yang pertama itu apa, Ri? Yang pertama tentunya masalah biaya. Masalah biaya. Masalah biaya ini karena benar gak sih Kak? Ini kalau kata orang-orang nih ya, Ya. kalau kena sakit kritis butuh ratusan juta. Benar gak sih? Semahal itu? Bukan lagi ratusan juta ya Mas Wahyu, Mas Eri, sampai miliaran. Hah? Wow, miliaran. Miliaran. Iya. Jadi ini sakit kritis ya? Ya. Tergolong mungkin sakit kritis yang berat. Itu sakit kritis jantung kah atau diabetes atau apa sih, Kak? Almarhum suami saya itu mendadak didiagnosa sakit kritis usus besar. Oh, Dan oke. sudah- Ya. Memasuki tahap katastrofik. Berarti bener ya. Berarti sedikit omongan kita salah nih kemarin nih. Bahwa butuh ratusan juta ternyata bisa miliaran Bisa nih. miliaran. Itu ya. Itu betul. Karena pernah ada yang ngomong ke gua ya. Ah, nggak mungkin ratusan juta, paling juga 10 juta kan ada BPJS segala macam. Tapi ternyata bisa miliaran ya. Ya. Nah, ini pertanyaan ini kamu maaf nih lagi ya. Bayarnya pakai apaan Kak? Nah, itu karena saya di episode sebelumnya bercerita bahwa saya pebisnis asuransi. Jadi akhirnya saya tahu betapa pentingnya asuransi itu. Karena kita sendiri tidak pernah tahu yang namanya resiko kehidupan itu bisa kapan datangnya. Oke. Oh, oke, asuransi. Asuransi jenis apa tuh? Iya. Yang dipunyain tuh sama berarti keluarga Kak udah punya model kayak gitu Yes, kan? jadi Asuransi apa tuh Kak yang dipunyain? saat saya terjun di dunia asuransi, akhirnya saya mengerti Oke. apa itu asuransi. Sehingga sebelum saya bercerita kepada orang lain, saya bersama suami ingin memproteksi keluarga kami dulu nih, Oke. gitu.
supaya kedepannya kita merasa nyaman, tenang. Oke. Gitu. Terus waktu kejadian itu, mohon maaf, itu langsung dadakan atau misalkan ada ya mungkin ada tanda-tanda dulu gitu sebelum ada Nah, resiko. itulah teman-teman ya, sobat di rumah. Namanya sakit, saya bilang tadi resiko kehidupan itu tidak pernah tahu kapan datang. Mm-mm. Apalagi yang namanya sakit. Kita maunya kan sehat ya teman-teman ya. Iya. Tapi saat itu di usia almarhum suami saya 51 tahun, tiba-tiba beliau tanpa mengeluh sakit apapun, tiba-tiba terdiagnosa sakit kritis. Almarhum suami tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Tiba-tiba kayak susah ke belakang, maaf ya, susah ke belakang. Terus itu aja sih, dia nggak merasa sakit Oh, oke. yang Berarti gimana-gimana. Jadi cuma susah ke belakang, tiba-tiba aja Tiba-tiba. ya baru berasa gitu ya. tidak sampai sebulan lah kira-kira ya, susah ke belakang. Kita periksa dong, gitu ya. Kita periksa, ternyata perutnya itu mengalami pembengkakan. Oh, agak keras gitu ya. Iya. Oh, berarti bukan dari turunan ya, atau misalkan Bukan. lifestyle juga bukan kan? Bukan. Dan beliau sangat sehat dari pola makan, pola hidup itu sangat sehat. Nah, oke nih menarik nih. Kita balik ke yang tadi tuh kan. Yang tadi kan masalah biayanya udah ada asuransi. Nah, yang asuransi kayak gimana? Apakah misalkan gini kan, kayak orang kan maunya asuransi kalau di rumah sakit ada kartunya Ya. atau ada apa santunan tambahan atau apa tuh kan yang Ya, jadi punya? kebetulan kemarin alhamdulillah saya sudah bersama keluarga sama suami itu prepare yang namanya asuransi rawat inap. Oke, Dalam jadi bentuk rawat kartu. inap. Oh, jadi begitu almarhum kemarin rumah sakit nunjukin kartu aja gitu. Betul. Oh, Itu di cover semuanya atau sebagian, karena kan manfaat medis juga kan ada keterbatasan kayak gitu, Iya. ada part-partnya. kan ada yang Ini reimburse. Ada yang reimburse, ya, ini ada. kebetulan Gimana? kartu itu semua di cover Full sesuai S. tagihan. Sesuai Cash tagihan. charge? Cashless. 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 Oh, oke. Jadi saya tidak perlu memberikan DP ya, cukup kartu Oh iya kesehatan benar. aja. Jadi kebanyakan orang kalau dirawat mau masuk ruang perawatan harus store dulu deposit. Betul. Depositnya itu nggak cuma 1 juta 2 juta, bisa puluhan ratusan juta. Nah, itu dia. Oh, Itu berarti full ya, ada sejak perawatan sampai berjalan sampai tutup Iya. usianya. Oh. Betul. Terus ada Selama santunan 4 lagi bulan. kah? Alhamdulillah saya dampingi dengan yang namanya santunan sakit kritis. Oh, sakit kritis ada santunannya lagi. Ada. Itu keluarnya memang kayak gimana Kak? Kalau tadi kan yang asuransi kesehatan itu kan rawat inap itu sesuai Iya, tagihan. Nah, kalau betul. yang bentuknya sakit kritis itu Jadi saat awal dia masuk rumah sakit, saya menggunakan santunan rawat inap berupa kartu cashless, Betul. gitu ya. Setelah perawatan, gitu kan, akhirnya terdiagnosa lah bahwa beliau terkena sakit kritis stadium katastropik. maksudnya Nah. akhirnya. Karena kami juga mengambil manfaat santunan sakit kritis, ya kan, akhirnya yang namanya santunan sakit kritis itu cair. Oke. Oh, diberikan santunan langsung gitu, cash. Cash. Oh, Gitu. oke. Jadi dan itu alhamdulillah dengan diagnosa hanya melihatkan diagnosa dokter bahwa beliau kena sakit kritis, itu langsung diproses dan tidak lama. Oke. Oke. Gitu. Jadi paling 2 minggu sejak saya klaim untuk sakit kritisnya, dana itu langsung cair ke rekening. Nah, Oke. saat almarhum meninggal dunia nih, Ya, itu apakah ada santunan lagi dari asuransi itu atau gimana? pasti. Oh, Karena kan oke. namanya Nah. santunan dasar asuransi itu santunan meninggal ya. Iya Oh, benar-benar. benar. Nah jadi ini Ri, jadi mungkin Sobat TV masih inget nih, kita pernah bahas tentang yang namanya pengaman aset. Nah, oh iya benar. Nah, betul. ini yang inget lagi nih gambar segitiga ini ya. Ya. Nah gambar segitiga. Jadi yang paling dasar itu adalah jaminan biaya medis. Saya Betul. Basic banget itu ya. pernah ngomong ya. Iya. Pokoknya untuk jaminan biaya medis itu harus yang sesuai tagihan, S-charge, cashless, Betul. privilege ya. Nah, Betul. terus setelah itu jaminan apa lagi? Jaminan Biaya biaya hidup Ya, biaya hidup. dalam bentuk asuransi sakit kritis. Kayak tadi ya, Kayak tadi santunan ya. diberikan Nah, cash Terus gitu. apa lagi terakhir? Jaminan nafkah.
dalam bentuk Proteksi asuransi income, ya. jiwa. Iya, lebih ke warisan mungkin nah, itu salah satunya ya. Jadi yang dialami Kak Celia yang itu adalah sesuai ya prinsipnya kayak gitu teman-teman nih, sobat TV sekalian nih. Nah, jadi Matching ya. betul. Artinya jadi ini benar-benar nih kasus nyata. Jadi Pas. yang Pengalaman- kita sampaikan pengalaman tuh nggak cuma teori doang, emang berguna. Nah pertanyaan nih Kak, Ya. uangnya itu berguna banget atau berguna biasa aja buat Kakak? Wah, berguna banget ya. Berguna banget ya. Saat kita pencari nafkah di suatu keluarga mengalami yang namanya sakit, pasti yang namanya istri itu Iya. pasti panik. Oh iya, Oh iya, jelas. Karena jelas. biaya rumah sakit itu semakin tahun semakin naik ya. Kita tahu. Nah, saat pencari nafkah sakit yang di pikiran saya saat itu hanya biaya. Itu Oke. dasar sekali pas. Wajar Aduh, sih. Iya. Iya. biayanya pasti gede banget nih. Apalagi saat didiagnosa sakit kritis. Iya. Iya, benar-benar. Itu luar biasa gede biayanya. Itu luar Karena biasa. biasanya sih yang udah-udah, kebetulan saya pun ada keluarga yang ada salah satu kakak dari ibu saya itu, mohon maaf, itu sampai ngejual barang Aset ini ya? itu, iya, ngejual aset. Nah, berarti betul ya, yuk, seperti yang sempat dibahas di episode-episode sebelumnya mengenai pengaman aset. Karena kan kita nggak bisa yang namanya memprediksi oke kapan sakit atau misalkan kapan Yes. nanti Iya. akan berpindah Kayak tadi dunia atau segala Kak macam, Celi ceritanya itu nggak ada tanda-tanda nih sobat. dan sehat. Nah, Sehat dan sehat. tiba-tiba kena udah langsung stadiumnya katastrofik, harus kemudian biaya yang wow banget, miliaran. Tadi kita kiranya Cuma ratusan juta, oke lah, ya wajar. kan, sesuai kemarin kita share itu 500 juta gitu. Iya. Ternyata miliaran ya. Miliaran. Nah, jadi benar-benar program-program yang seperti pengaman aset itu memang sangat membantu Betul. Betul. orang-orang ya. Ya. Jadi ada istilah sedia payung sebelum hujan. yuk. Iya. Yes. Nah, pertanyaannya Kak, Ya. itu duitnya dipakai buat apa aja Kak? Ini kalau boleh tahu ya. Iya. Saat awal masuk rumah sakit, saya tidak perlu khawatir. Oke, Iya. jadi Karena nggak usah betul, pusing nggak masalah pusing. biaya rumah Iya, sakit. Oke, karena terus saya mempunyai kartu cashless. Oke. Iya. Ya kan? Jadi cukup sedikit meringankan. Oke. Ya kan? Terus yang Terus- santunan sakit kritisnya itu? Kedua, sobat-sobat di rumah tahu yang namanya seorang karyawan, ya kan? Itu kan ada gaji ya, Iya. Ah. Iya. ada gaji. Saat dia tidak bisa bekerja lagi, apakah gaji itu akan tetap diberikan? Oke. Dan apakah si pihak perusahaan itu tetap masih memperkerjakan atau enggak? Memperkerjakan suami saya atau Nah, tidak? waktu itu gitu. masih bekerja atau dapat gaji atau gimana sih, Kak? Untuk gaji awalnya full, tapi bulan berikutnya setelah tahu kondisi suami saya itu hanya setengah. Ya, ada penyesuaian ya. Ada penyesuaian. Jadi menarik nih, memang benar-benar sesuai dengan template yang kemarin tuh ya. Iya, benar. Jadi asuransi sakit kritis bisa sebagai jaminan Biaya hidup. biaya hidup. Betul, Gitu. Kayak gitu ya. sangat bermanfaat untuk biaya hidup karena saat suami saya didiagnosa sakit kritis, santunan keluar itulah pengganti income beliau. Oke. Oke. Oke, menarik. Nah, mungkin gini, Kak. Kalau boleh kita mungkin sedikit arahan. Ini juga mungkin bisa memotivasi atau menjadi inspirasi buat Iya. sobat-sobatnya TV. Khususnya untuk para ibu rumah tangga nih, Kak. Kan Kak Celi kan sebenarnya memang backgroundnya Emang ibu rumah tangga ya. Iya. Gitu akhirnya ya mau nggak mau, suka nggak suka ya biar tetap survive kan kerja. Tapi selain kerja kan sebenarnya memang dari suami tadi kan sebenarnya udah ada ya jaminan nafkah. Ya, Nah, mungkin boleh disampaikan kesan atau pesan. Mungkin ini bukan artinya buat justifikasi buat sobat-sobatnya TV gitu. Iya. Karena kan kadang-kadang gini. Banyak ya Yu ya, nggak satu dua. Saat orang ngedengar, oh ada ditawarin misalkan apa asuransi Yang atau paling misalkan apa, bersuara istrinya. nggak usah, Jangan, kagak buang-buang usah duit gitu ya. buang-buang duit. Nah, Iya. ini dari sudut pandang Ya. ibu-ibu nih, istri. Gimana saran kakak buat sobat-sobatnya TV di sana? Khususnya untuk sobat-sobat TV yang masih ragu. Agak skeptis ya. skeptis, ragu, underestimate. Nah, coba gimana kak? Silakan kak. Teman-teman, saya sebagai istri gitu ya, sebagai ibu rumah tangga dulu
sangat, sebelum saya bekerja di bisnis asuransi, saya orang yang cukup ingin mengetahui gitu ya. Karena sekarang dengan berjalannya waktu asuransi kan mulai berkembang nih. Iya, ya. iya, betul. Saya sudah tahu manfaat asuransi dengan saya belajar apa sih, karena kan pasti saya juga dulu sebelum berbisnis di dunia asuransi saya banyak didatangkan oleh agen-agen asuransi dan di situ saya mendengarkan gitu kan, mendengarkan apa sih gitu ya manfaat dari asuransi itu. Dan awalnya suami saya tidak begitu paham ya tentang asuransi, tapi saya bilang resiko hidup itu kita tidak pernah ada yang tahu. Jadi kita harus punya, walaupun dimulai dari sedikit. Iya. Gitu ya. Karena benar loh teman-teman, resiko kehidupan itu kita tidak pernah tahu kapan terjadi, kapan datang. Iya. Jadi saya akhirnya meyakinkan suami sebagai istri, karena waktu itu saya ibu rumah tangga, saya tidak menghasilkan. Iya. Kalau terjadi resiko tiba-tiba sama suami saya gimana? Gitu kan. Jadi akhirnya saya dengan pelan-pelan meyakinkan gitu kan suami untuk membuka asuransi. Dan alhamdulillah suami saya tipe yang mendengarkan gitu. Tapi sobat-sobat di rumah ya, kita sebagai istri harus bisa. Karena kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri, kita punya anak. Yang harus tetap kita biayai hidupnya gitu ya. Jadi saat itu saya buka dan benar ternyata resiko itu datang ke saya sendiri gitu. Jadi benar kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, jangan menyesal kemudian. Jangan berarti kita masih muda, kita masih sehat, kita tidak aware dengan yang namanya asuransi. Berarti intinya kalau kita simpulkan yuk, harus prepare ya. Oh iya, harus jadi benar prepare. Ya. Nah, jadi Sobat TV sekalian, ini real testimoni ya tentang betapa pentingnya pengaman aset ya. Betul. Kayak gitu ya. Sobat-sobat di rumah, sekali lagi saya ingin memberi suatu informasi yang sangat penting menurut saya teman-teman ya. Kenapa akhirnya saya benar-benar menekuni bisnis di asuransi? Karena saya ingin berbagi ke sobat-sobat di rumah betapa pentingnya gitu ya asuransi bagi keluarga kita, terutama keluarga kita ya teman-teman ya. Karena akhirnya saya mengalami sendiri bagaimana resiko kehidupan itu bisa datang di kehidupan saya teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyesal kemudian hari karena tidak memiliki asuransi ya teman-teman ya. Karena penyesalan itu tidak ada gunanya. Jadi selagi kita sehat, selagi kita bisa mempunyai asuransi, punyailah asuransi untuk keluarga Anda. Kayaknya untuk episode kali ini cukup sekian ya. Iya, dan kami juga Oke, jadi mau kita ngucapin terima terima kasih kasih nih untuk Sama-sama. Kak Celi bisa berbagi Mas tentang ya mungkin ini sedikit sensitif karena apa ya kehidupan pribadi ya Kak ya. Nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Iya, sobat-sobat Net TV, khususnya adalah untuk prepare mengenai program perlindungan ya Yu, ya. Perlindungan untuk keluarga ya. Betul. Pasti. Betul. Oke, Gitu. kayak gitu nih. Ya, kalau gitu gue Eri pamit. Dan gua Wahyu pamit juga. Saya Celi, Salam duit, doa, Usaha. Iman, tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.